Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal tergantung dari niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya semua manusia tergantung dari apa yang diniatkannya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa orang yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka dia telah hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa dia hijrahnya kepada dunia, maka dia akan mendapatkannya. Atau imra'atin yankihuha, atau dia hijrahnya untuk menuju suatu perempuan, ada tujuan perempuan untuk dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka dia hijrahnya tergantung apa yang dia hijrahinya, itu apa yang dia niatkannya. Rawahu Bukhari wa Muslim. Nah, dari hadis ini bahwa al-ulama sepakat semua ibadah, perilaku ibadah harus dengan niat. Seperti wudu ada niatnya, harus dengan niat. Tayammum harus dengan niat. Salat harus dengan niat. Zakat, mau menunaikan zakat, mau mengeluarkan zakat harus dengan niat. Mau berpuasa harus dengan niat. Mau pergi haji dan umrah harus dengan niat, dan lain sebagainya. Kalau ibadah tersebut tidak dibarengi dengan niat, maka ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sah hukumnya. Wa niat itu mahalluha fil qalb, niat tempatnya di hati. Wa talaffudhu biha sunnah, dan diucapkannya itu, dilafadzkannya itu hukumnya sunnah. Kenapa? Satu, sunnah. Yang kedua, supaya bisa membantu si hati untuk mengucapkan di dalam hatinya niat akan ibadah itu. Kalau seandainya orang niat dengan diucapkan saja tapi di dalam hatinya tidak, maka dia tidak dinamakan telah berniat. Tapi kalau sebaliknya, jikalau dia niat di hati tapi tidak diucapkan, maka dia sudah dinamakan telah berniat, walaupun itu kurang sempurna. Karena apa? Meninggalkan salah satu sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu niat-niat di dalam ibadah yang wajib harus dengan niat. Segala sesuatu yang sifatnya mubah, kalau kita niatkan, diniati di dalam perkara yang mubah, maka yang tadinya mubah menjadi ibadah, mendapatkan pahala. Contoh, makan, minum, tidur. Kalau kita diniatkan ketika makan, ketika mau makan, ketika mau minum, ketika mau tidur,
kita niatkan ibadah, maka perkara tersebut yang tadinya mubah menjadi ibadah. Kita niatkan mau makan, di dalam hatinya kita, saya makan niat untuk supaya memberikan kesehatan kepada diri kita, tubuh kita, supaya mendapatkan kesehatan, kekuatan untuk tubuh kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka makannya dia mendapatkan pahala. Masukkan gizi makanan tersebut menjadikan makanan itu yaitu gizi kepada tubuh kita. Minuman yang kita minum, kita niatkan supaya, misal contohnya niatnya seperti ini, saya niat minum untuk menghilangkan dahaga, untuk mendapatkan kenikmatan dari Allah, untuk bersyukur kepada Allah, untuk memberikan kekuatan tubuh saya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka minumnya itu ibadah. Air yang kita minum yang masuk ke dalam tubuh kita mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penyakit hilang penyakitnya dari niatnya. Kalau kita niatnya satu, maka mendapatkan pahalanya satu. Kalau kita niatnya banyak, 2 misalnya, 3 misalnya dalam satu perkara, maka mendapatkannya pahala sebanyak apa yang kita niatkan. Kita di ta'lim ini, ketika keluar dari rumah kita, apa niat kita ketika keluar? Apakah keluar kita tanpa dengan niat ataukah dengan niat? Kalau kita keluarnya tidak dengan niat ketika keluar dari rumah untuk hadir di majelis ini, maka Anda sia-sia keluarnya. Langkah Anda sia-sia. Uang yang Anda keluar sia-sia. Tenaga yang Anda keluarkan sia-sia. Tapi kalau keluar dari rumahnya setelah membaca doa yang disunahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu diniatkan, saya niat untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu, untuk memakmurkan masjid, untuk menghadiri maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk membacakan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lain sebagainya, supaya saya niat ini supaya saya mendapatkan kebukaan pintu rezeki, supaya mendapatkan saya dari Allah pintu kesehatan, diampuni dosanya, rezekinya dimudahkan, hajatnya dikabulkan, dosanya diampuni. Semakin banyak yang kita niatkan, maka itu pula pahala yang akan kita dapatkannya. Jadi mana Allah Subhanahu wa taala membedakan umatnya, hambanya, yaitu dari niatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala melihat hamba itu dari hatinya. Hatinya kita seperti apa, itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mau melakukan apapun, ketika mau tidur, saya niat tidur ini untuk memberikan, mengistirahatkan tubuh saya yang sudah selama berjam-jam ini melakukan aktivitas. Dan karena tubuh kita ini memiliki hak yang harus kita tunaikan hak itu. Mata kita punya hak, telinga kita punya hak, lisan kita punya hak, jantung kita punya hak, tangan kaki kita punya hak. Kita harus tunaikan haknya mereka dengan istirahat misalnya, dengan membaca Quran misalnya, dengan melihat yang baik misalnya, dan lain sebagainya. Maka kita telah menunaikan hak-haknya mereka. Lalu dengan kita niat yang baik, yang banyak seperti itu ketika mau tidur, maka
tidurnya kita dari mulai tidur sampai bangun ditulis ibadah oleh Allah. Mau berapa jam sekalipun, mau 1 jam dihitung ente lagi ibadah. Mau 10 jam tidur, mau sehari semalam misalnya tidur, dihitung ibadah. Asalkan waktunya sholat bangun, ya. Jangan waktunya sholat, nanti sebentar saya lagi ibadah, lanjut tidur lagi. Wah, ini bisa bahaya yang seperti ini. Tidak, tapi sekadarnya. Makanya para orang-orang salihun, sebagian dari mereka itu amalnya sedikit, amal ibadahnya sedikit kalau kita lihat dari mata kasat kita, tapi pahalanya sangat banyak. Karena apa? Karena yumayyiz, dibedakan dari orang ini dari niatnya, dari niatnya. Asalkan perkara sesuatu yang mubah kita niatkan, maka menjadi ibadah. Lalu bagaimana kalau misalnya perkara yang makruh kita niatkan? Contoh ngerokok, ngudud, bakar setan. Niatkan, saya niat ngerokok ini niat ibadah, supaya bisa melek malam, supaya bisa ngajinya atau hadir pengajian atau mutolaahnya tidak ngantuk karena dengan rokok. La ilaha illallah. Kalau kepengen tidak ngantuk dengan rokok, gampang, gak usah pakai niat. Begitu nyala rokoknya, kecuskan di sini. Iya, disundut nih. Insya Allah hilang ngantuknya. Pasti udah, saya jamin udah. Perkara yang makruh tidak bisa, tetap makruh, tidak bisa berubah menjadi ibadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, niyatul mu'min khairun min amalih. Niatnya seorang mukmin itu lebih mulia, lebih baik dari amalannya. Karena niat, tidak ada yang tahu apa yang kita niatkan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau amalan, maka ada mesti makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang melihatnya. Bukan berarti ya sudah saya mah niat saja, amalan aduh takut ria saya, takut sombong. Terus apa? Sholat mong karena dilihat orang, karena saya masih belum bisa ikhlas, karena saya masih ria, jadi saya niat saja sholat. Pengajian, aduh saya mah niat sajalah. Kalau hadir pengajian saya mau takut dibilang nanti wah rajin tumben, wah anu, saya mah niat saja cukup. Karena apa? Yaitu hadis itu, kepret orang yang kayak gitu. Iya. Kenapa seperti itu? Kenapa kalau misalnya begitu, kenapa enggak para sahabat saja? Kenapa enggak Nabi saja yang seperti itu? Iya kan? Karena sudah niat, tidak, tapi para sahabat dengan niat lalu mengamalkan apa yang diniatinya, mengerjakan apa yang diniatinya. Makanya itu jangan sampai kita tertipu dengan bisikan-bisikan syaitan yang seperti itu. Misalkan kita mau melakukan suatu ibadah, masih disusupi dengan bisikan itu, takut timbul ria. Bagaimana caranya? Teruskan ibadah itu. Jangan kau lepaskan ibadah itu, sambil kau berusaha bermujahadah semaksimal mungkin untuk menepis bisikan itu. Bukan kita tinggalkan ibadah itu atau sesuatu yang mau kita kerjakan. Itu salah besar yang seperti itu. Tapi kita harus terus maju, lakukan ibadah itu sambil kita berusaha semaksimal mungkin untuk menepis dari bisikan-bisikan
rayuan-rayuan iblis, syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.